pertanyaannya. Romo. Sementara Romo, terima kasih pencerahannya Romo. Ya, supaya terima kasih. iman Katolik semakin dikuatkan. Terima kasih Romo. Opa, Ya. ada salami Opa dan Cimol ya. Opa Rinus. Selamat malam. Rinus dan Om Cimol. Silakan Opa Rinus. Kan Opa Rinus ada yang ingin Selamat malam. disampaikan. Ya. Perkenalkan saya dari Maumere Flores. Dari Maumere apa? Saya Maumere Wayoti, Kota Koting. Ganu ya, niwa atau Oke, selamat malam. Oke, selamat malam semua. Saya gelisah sebenarnya. Ini ungkapan gelisah. Jadi ada pendeta yang juga di Komal-Komal dia untuk menggambarkan bahwa sekarang ini Katolik sama Protestan itu lagi kayak Komal-Komal terus terbanding. Dia pakai istilah Katolik dan Kristen gitu kan. Padahal Katolik itu sama dengan Kristen. Harusnya dia bilang Katolik dengan Protestan. Itu sering kali kadang-kadang ditulisan juga begitu. Mereka tulisnya Katolik dan Kristen untuk membedakan dua ini. Padahal itu salah. Kalau Katolik sama dengan Kristen. Itu Kristen sejati itu Katolik. Iya, kita yang punya duluan Kristen itu. Mereka keluar terus klaim. Dan Santo Petrus, Opa. Iya. Terus di sekolah-sekolah kayak gini. Kenapa mereka tidak bilang sekolah Protestan? Kenapa pakai sekolah Kristen? Kalau kita jelas sekolah Katolik gitu kan. Artinya kita bisa lihat secara psikologis itu mereka ada keraguan-keraguan yang tersembunyi sebenarnya. Saya mau jelaskan dari ketakutan. Iya. Itu saja saya pikir mungkin lebih diperdalam lagi. Terima kasih. Dew 1 Korintus 3 ayat 23. Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oke. Opa garis bawahi milik Kristus. Kembali ke ayat sebelumnya, Dew. 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 23-nya. Maka Tetapi Paulus, Kefas, Apolos, semuanya kamu semua itu adalah miliknya siapa? Ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Opa. Kristus, Kristiani atau Nasrani ya? Kristen ya? Iya. Oke. Cristiano di dalam Spanyol, Italia, atau Christianus di dalam bahasa Latin, itu datang dari kata Yunani, Christos dan Ano. Ya. Kristos artinya Kristus, Mesias, Urapi. Ano artinya kepemilikan atau milik. Maka tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 23 tadi dikatakan milik Kristus. Kalian semua adalah milik Kristus. Karena itu pertanyaan saya, kalau kita semua adalah milik Kristus, Kristos dan Ano milik Kristus ini harus ada di mana? Opa? Di kawanannya, di gerejanya, atau di mana? Iya, di kawanannya. Di kawanannya, sangat jelas nanti. Iya. Saya belum siap-siap Wahyu. Yohanes 10 ayat 1 dan semuanya itu. Nanti Yohanes 10 juga ayat 16. Tapi saya mau jelaskan sini, milik Kristus artinya ada di kawanannya. Iya. Ada di kanannya, ada di gerejanya. Kenapa mereka malu pakai kata Protestan sekarang, Opa? Iya, betul. Karena kalau mereka bilang Kristen Protestan, itu ada namanya kontradiksi gramatikal. Kalau Kristen, orang Kristen artinya milik Kristus, Protestan artinya yang protes, artinya milik Kristus yang protes. Bisa mengerti? Karena mereka tidak mau pakai lagi Protestan, karena mereka ada yang kita namakan itu hermeneutik gramatikal, sintaksis dan leksikon etimologi. Jadi kalau mereka bilang Kristen Protestan, Kristen artinya Kristiani, Kristianus, milik Kristus, Protestan artinya protes. Jadi tidak mungkin mereka pakai dua kata itu. Kristen Protestan akan apa? Akan terjadi kontradiksi di situ. Milik Kristus yang protes.
Oh iya. Yang protes ini tidak bersama dengan kita. Deo, jangan dulu ke Yohanes, ke Markus 9 ayat 40. Mulai dari 37, 38. Iya. Saya mau jelaskan. Markus 9. Iya, Markus 9 dari 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena Opa, ia..." di sini mereka ayat yang mereka pakai, tapi mereka tidak baca sampai 40. Oke, lanjut. "Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Tahan, Dew. Tahan, Opa. Di sini ayat 39, Yesus masih bermain kata dengan orang pertama tunggal, saya. Barang siapa yang melakukan itu atas namaku, tidak mungkin mengumpat aku. Tetapi ada peralihan dari aku kepada jamak, kepada orang pertama jamak, plural, kita, ayat 40-nya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ganti kata melawan dengan memprotes. Barang siapa tidak memprotes kita, ia ada di pihak kita. Sekarang hapuskan dalam pengertian negatifnya jadi afirmasi. Barang siapa memprotes kita, Barang siapa memprotes kita, ia bukan di pihak kita. no. Kalau mereka protes artinya tidak di pihaknya Yesus. Yesus menggunakan peralihan dari orang pertama tunggal. Barang siapa melakukan itu atas nama saya tidak menghujat saya. Tetapi ayat 40, barang siapa yang tidak melawan kita, barang siapa yang tidak memprotes kita, Yesus ambil dalam persekutuan koinonia di kita. Berarti bukan lagi protes Yesus sendiri, tetapi protes otoritas yang dia berikan. Barang siapa yang melawan kita, yang memprotes kita, tidak ada bersama dengan kita. Kalau begitu, melawan kita artinya melawan otoritas. Otoritas di mana? Matius 18:18. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Barang siapa yang menentang kita, memprotes kita, melawan kita, tidak ada bersama dengan kita. Dan otoritas ini, kuasa ini diberikan di mana? Betul. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima Kalau apa? Roh Menerima kuasa. apa? Kuasa, Romo. Para rasul atau pendeta di sini? Para rasul atau pendeta di sini? Para rasul, Romo. Ya, para rasul. Oke, lanjut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan saya untuk mereka yang bilang kuasa Yesus, kuasa yang mereka adalah Kristen sejati. Yang waktu Pentekoste, Dapat waktu dari Yesus mana? janjikan kuasa ini diberikan waktu setelah Pentekoste, ada pendeta di situ. Namanya siapa? Abad kedua. Pendeta siapa? MYM, Ya ada Romo. Efrasoru, Dekinganda, si abad ketiga. Siapa yang di situ? Abad keempat ada pendeta di situ. Abad kelima ada pendeta. Abad keenam ada pendeta. Oh, pendeta mulai bermunculan setelah abad ke-16. Tahu diri sedikit kah? Maksud saya seperti itu. Oh Pak, jadi mereka ada malu pakai itu. Karena bagaimana milik Kristus yang protes? Kalau bilang Protestan artinya Kristen, milik Kristus, kepunyaan Kristus, Protestan protes. Bagaimana milik Kristus yang protes? Artinya yang memprotes kita, yang melawan kita tidak ada bersama dengan kita, artinya di luar.
Makanya Yohanes 10 ayat 1, mulai dari ayat 1 harus dimengerti dalam konsep itu. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Deo, untuk dia, untuk gembala agung ini, siapa yang membukakan pintu? Penjaga, Romo. Penjaga yang membuka pintu. Artinya penjaga ini punya kunci, apa? Bagaimana dia buka pintu tanpa kunci? Penjaga ini harus punya kunci dulu? Deo. Iya. Ya, kunci, Romo, karena linggis belum ditemukan saat itu. Harus kunci membukakan pintu, penjaga membukakan pintu, berarti harus punya kunci. Kunci ada di mana? Ya sudah dikasih Petrus tuh, Matius 16:19. Akan kuberikan kepadamu kunci. Protes banyak sekali semua. Oke, lanjut. Kalau bagaimana penjaga yang Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, gembalakanlah. Ini kok dia punya kunci. Mana gembala agung masuk kok tidak ada yang buka? Baca kembali. Iya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, apa Deo? Dia mengenal nama ya? Iya, mengenal nama-namanya. Oke. Sangat sekarang mengenal. kita masuk. Kalau dia sudah masuk di penghakiman, dia sudah kenal nih, karena ada di kawanannya kan, dia pasti kenal namanya. Kalau sudah dikenal di kawanannya, pasti dia kenal nih. Persoalan nanti ada di yang guru-guru palsu itu, nabi-nabi palsu itu. Deo, Matius 7 ayat 15. Padalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan mereka ini ajar apa, Deo? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 60.000. Pecah-pecahkan Kristus di dalam denominasi. Dan mereka semua ini berjuang, bernubuat atas nama Yesus, menyembuhkan atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Ayat 21-nya. Untuk yang tukang ajar-ajar sembarangan. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka bilang begini, Tuhan, tetapi kami bernubuat atas namamu, Tuhan. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini, Tuhan, kami menyembuhkan, usir setan atas namamu. Haleluya. Ayat 22-nya, Deo, non lagi, kebiasaan ini. Bahaya. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tahan, Deo. Kalau kamu tidak ada di kawan, tadi kan Yohanes 10, saya memanggil kamu dengan namaku karena kamu ada di kawananku. Apa makanya ayat 23 itu pedis banget. Saya tidak kenal kalian, hanyalah daripadaku. Karena kamu tidak ada di kawananku. Barang siapa yang melawan kita tidak ada bersama dengan kita. Kalau tidak ada bersama di kawananku, bagaimana saya kenal? Oke, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau dia kenal kita, dia tinggal di dalam kita atau tidak? Opa. Kalau dia kenal kita, Yesus kenal kita, dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus atau tidak? Iya. Iya, dia tinggal di dalam kita, Rom. Iya. Yohanes 6, kita pakai Yohanes. Yohanes menjawab semua. Yohanes 6 ayat 56. Karena kita kenal Yesus, yang Yesus kenal kita, ya dia harus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam dia, maka kita kenal tadi. Kalau tidak kenal, hanya daripada aku saya tidak kenal kalian. Kenapa? Baca deh salah satu ayatnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hanyalah daripadaku. Saya tidak kenal kalian. Kenapa? Kalau kalian kenal saya, maka kalian akan melakukan semua perintahku. Kembali Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 3. Lakukan semua yang dia perintahkan. Jangan setengah-setengah. Ya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Opa, turuti semua perintahnya. Tanda bahwa engkau mengenal Allah. Jangan potong-potong. Jangan jual firman. Jangan sembuhkan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus angkat kanker ini. Yesus angkat ini. Yesus potong ini. Yesus bilang, hanya daripada aku saya tidak kenal kalian. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak melawan kita, ini loh persekutuan ini. Ada bersama dengan. Begitu, Muad. Ada alasan mendasar. Mereka pakai Kristen, mereka takut disebut protes. Milik Kristen. Saya bisa ada kesimpulan lagi Apa, kita mau sebentar, sampaikan. belum. Dan Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, 1 Petrus 4 ayat 16. Penting sekali. Apakah Petrus waktu itu pendiri denominasi? Ketika dia mengatakan kalau kita menderita sebagai orang Kristen? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan Tahan dulu. Opa, referensi dari Petrus di sini, jika kamu menderita sebagai orang Kristen, Petrus loh, Paus. Ya, ini dia sedang mereferensikan Protestantisme, dia mereferensikan denominasi atau membuat referensi kepada Katolik? Katolik. Katolik. Makanya dia bilang menderita sebagai orang Kristen. Karena tidak ada denominasi pada saat itu. Betul. Berarti Kristen sejati adalah Katolik. Namaku Kristen, panggilanku Katolik. Makanya tahun 107 Ignatius dari Antioquia dalam suratnya ke Smyrna dalam perjalanan untuk dibunuh jadi martir di Roma, ada satu pendeta yang mati pada saat itu karena imannya akan Kristus. Berapa pendeta yang dibuang ke Kolisium Romanum karena percaya kepada Kristus? Berapa orang? Kalau tidak ada tidak seorang. Dalam tahun 107 dia tulis begini, di mana ada uskup, di situ ada gereja dalam pengertian umat, dan di mana ada Kristus, di situ adalah gereja Katolik. Itu tahun 107. Jadi bagaimana kalau Petrus bilang kalau kamu menderita sebagai orang Kristen? Apakah itu referensi untuk denominasi? Atau referensi untuk semua yang dia pimpin pada saat itu? Apa? Referensinya di mana? Yang dia pimpin pada saat itu. Yang dia pimpin itu, yang di Roma yang dia pimpin itu, Roma 1 ayat 8. Yang dia pimpin itu, iman dari gereja yang dia pimpin itu sudah ada di mana? Pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iman gereja mana, Dew? Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil
dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk iman dari gereja mana, Opa? Yang sudah tersebar di seluruh dunia? Katolik. Ya, gereja mana pada saat itu? Yang disebut itu? Roma. Salam itu. Roma. Roma, ya. Dan tergenaplah apa yang dikatakan sendiri oleh Petrus di dalam Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata, ya, berdirilah Petrus. Oh ya, Romo ambil kaca pembesar dulu. Kita tahan dulu. Ulangi. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Mulutnya siapa? Petrus, Romo. Maka tadi Roma 1 ayat 8, Paulus menyalami Roma dengan pernyataan seperti ini. Telah tersiar kabar tentang imanmu, Roma, di seluruh dunia. Tidak ada surat-surat Paulus dia omong seperti itu. Tidak ada. Hanya surat kepada Roma. Imanmu, Roma, gereja Roma ini telah tersebar di seluruh dunia. Pada saat itu loh, yang tidak ada kapal terbang, yang tidak ada kapal cepat, yang tidak ada WhatsApp, yang tidak ada YouTube, yang tidak ada TikTok, tetapi iman Roma. Roma ditulis tahun berapa, teman-teman? Lihat ya, tahun sekitar 50, 60 hampir itu. Sudah tersebar di seluruh dunia. Dengan cara seperti apa? Paulus ke tanah Arab dan sekitarnya. Deo, Galatia 1, bantu dulu ayat 17, contoh kecil. Sebelum Islam, Paulus sudah ke sana. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Paulus kemana? Arab. Dia omong tentang denominasi atau omong tentang satu gereja yang dia wartakan? Romo. Begitu apa? Jadi saya pikir ada tendensius di dalam yang kita namakan kontradiksi leksikon atau kontradiksi gramatikal penggunaan kata protes dan Kristen. Jadi Kristen protes, Kristen yang protes, milik Kristus yang protes, orang Kristen yang protes. Maka mereka malu menggunakan kata Protestan. Karena itu banyak kali teman-teman saudara-saudara kita ya secara manusiawi dalam pengertian itu mereka naik ke Rom dan tidak mau katakan mereka dari denominasi mana. Karena sudah tercampur antara Calvin, Luther, Zwingli, tidak tahu mereka mau yang mana. Mereka punya doktrin asli yang mana mereka tidak tahu sendiri. Terombang-ambing. Kenapa? Bagaimana? Terombang-ambing di laut. Saya kesian. Kesian sekali. Saya sangat mengasihi mereka ya, mencintai mereka. Karena etika hati itu etika pewarta digital ya. Di mana hatimu berada di situ, hartamu berada. Jadi teman-teman jangan lupa itu, selalu pakai etika hati, kasih ya. Karena iman yang tidak dikerjakan oleh kasih itu tidak berguna. Paulus sendiri, saya tidak pernah pakai ayat ini, tapi malam ini saya mau pakai. Galatia 5 ayat 6. Bagaimana iman itu dikerjakan oleh kasih. Kalau tidak berguna iman. 5 ayat 6. Sebab
bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di sini sola fide-nya muncul, tetapi dikerjakan oleh iman tanpa perbuatan adalah mati. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Tidak ada lagi orang bersunat dan tidak bersunat. Karena mereka semua itu dikumpulkan dalam satu tubuh, dipersatukan dalam satu tubuh. Efesus 2 ayat dimulai dari 15 deh. Makanya tidak ada lagi bersunat, tidak bersunat karena mereka sudah dikumpulkan dalam satu tubuhnya Kristus dikumpulkan di situ. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh Tahan dulu. Memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Opa, tahu itu satu tubuh? Satu kesatuan. Satu tubuh. Engkau tahu apa itu satu tubuh? Satu badan. Oke, Deo, Kolose 1:18. Satu tunggal. Nanti kita kembali ke Efesus nanti. Ya. Apa itu Kolose, tubuh? ya. Dengar baik-baik kau, Pak. Kau dengar baik-baik. Satu tubuh itu apa? Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Satu tubuh artinya tubuh ini artinya apa? Opa? Artinya dipersatukan dalam satu Gereja. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil Berapa tubuh? Satu tubuh, satu roh. Satu tubuh. Nanti ke bawah terus satu iman, satu pembaptisan. Nanti kita bisa baca sampai ayat 6. Satu tubuh ini harus dibangun di atas dasar siapa? Efesus yang sama. Baca kembali yang satu tubuh tadi, Deo. Itu ayat 17 ya. Efesus 4 ayat 17. Oh, bukan. Efesus 2 ayat 17 ya, Romeo. Yang Ya. tadi yang satu tubuh. Iya. Itu 16 ya. Yang memperdamaikan Efesus semua 2. yang berselisih tadi. Iya. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu gereja. Satu tubuh dulu. Dengan Allah. Satu gereja. Oke, Oh, ya, di dalam satu satu tubuh, gereja ya. sudah sama. Di dalam satu gereja dan satu gereja ini dibangun di atas dasar apa? Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Supaya kamu menjadi ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke, bait Allah, bangunan tersusun rapi. Gereja tadi, tetapi harus dibangun di atas dasar para rasul. Dan harus punya persekutuan dengan orang kudus. Ayat 19. Ya, Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke, yang pertama, pertanyaan saya untuk Protestantisme, untuk para pendeta, Deking Adas dan kawan-kawan. Pertanyaan pertama, kalau satu tubuh ini, satu gereja ini dibangun di atas dasar para rasul, di mana siapakah nama para rasul yang menjadi fundamentasi pembangunan denominasi kalian? Dan yang kedua, pertanyaan,
Di manakah persekutuan orang kudus yang menjadi dasar pendirian denominasi kalian? Karena di sini dikatakan satu tubuh yang punya persekutuan dengan orang kudus yang dibangun di atas dasar para rasul. Mana ada itu di sebelah? Ya kalau tidak ada berarti mau bilang bagaimana? Deking Adas bilang, bukan Deking, Efrasoro bilang, Pendeta Efrasoro bilang, orang kudus itu yang masih hidup. Begitu toh dalam satu TikTok, di TikToknya. Yang ini MYM bilang orang kudus tidak berjasa. Nanti yang datang nanti waktu pengadilan terakhir tuh, hari terakhir Yesus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dan saya mau lihat persekutuan yang Protestan punya dengan orang kudus itu yang mana nih? Yang ketika Yesus datang dengan orang kudus, mereka punya yang siapa yang ada di sana? 1 Tesalonika 3:13. Deo. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Protestan punya siapa ini orang kudus yang Yesus datang nanti? Dan semua orang kudusnya siapa? Kalau tidak ada persekutuan orang kudus. Yang tadi Efesus 2 ayat 19. Orang kudus mana yang membawa doa-doa ke hadapan Allah? Orang kudus mana yang Protestan punya? Itu ada di Wahyu 8 ayat 34. Orang kudus Protestan punya yang mana nih? Yang tugasnya membawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Dew. Wahyu 8 ayat 34. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dew. Doa orang kudus. Oke. 5 ayat 8. Wahyu. Tugas orang kudus. Bawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Kalau Protestan tidak ada orang kudus, siapa yang bawa doa mereka ke sana? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa? Orang kudus. Yang Protestan punya yang mana nih orang kudus yang bawa doa mereka ke sana? Mereka tidak, orang sudah mati, tidak mungkin omong dengan Tuhan Allah. Orang kudus tidak ada di surga. Oke, bab 6 ayat 9. Apakah mereka sudah mati ini? Mereka bisa omong dengan Tuhan Allah atau tidak? Memberikan petisi atau tidak? Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sudah mati? Atau sudah mati, Romo. Artinya dibunuh karena firman Allah. Para martir, para kudus. Oke, lanjut. Apa yang mereka buat di hadapan Allah? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Berapa? Berapa lama? Deo, berapa? Ya. Dan mereka berseru. Tidak, Protestan bilang mereka sudah dikubur, tunggu nanti hari penghakiman. Tidak ada orang kudus di sana di surga. Ternyata di sini orang kudus masih bisa buat petisi. Mereka berseru kepada Allah untuk apa? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Mereka yang diam di mana? Ternyata mereka yang sudah mati di atas menyeru kepada Allah untuk orang yang masih hidup di mana? Di bumi. Berarti bukan gereja yang satu kalau tidak ada persekutuan orang kudus. Bukan gereja yang satu yang Yesus mau kalau tidak ada kalau tidak ada fundamentasi para rasul, didirikan di atas dasar para rasul. Oke teman-teman, jangan marah, mungkin tersakiti tetapi harus omong seperti itu.
udah cukup Om Oparimus, bisa dilanjutkan? Lanjut. Mungkin dengan Om Cimol atau Om Bang Pit. Oke, saya buat silakan. panggilan sebentar ya. Kalian lanjut sedikit, saya hanya butuh HP untuk buat panggilan. Oke, sebentar. Lanjut. Siap, ambil Romo. alih dulu. Iya, saya ada catat dulu pertanyaannya mungkin. Ada yang ingin bertanya biar